Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita akan bicara tentang sekolah di Jepang, penelitian di Jepang yang saya alami di sana 4 tahun, tepatnya di Mururan Institute of Technology, Hokkaido. Ya, ada yang bilang sekolah di luar negeri mau di mana aja sama. Iya, ada samanya, tapi juga banyak sekali bedanya. Terutama kalau kita sekolah di negara seperti Jepang, Cina, Korea yang memiliki aksara yang nggak bisa kita baca gitu, nggak bunyi. Iya, yang barusan saya tulis itu mungkin ada yang bisa baca ya. Itu adalah tulisan kanji yang bacaannya Meiji. Ya, mungkin ingat restorasi Meiji di Jepang. Dimulainya Jepang itu menjadi sebuah negara yang modern, terlepas daripada shogun yang memerintah ratusan tahun dan kembali diserahkan kepada kaisar, pemerintahan kaisar, ya, Kaisar Kome, ayahnya Kaisar Meiji, dan itu terjadi pada tahun 1868. Wah, udah lama sekali. Tapi yang kita lihat sekarang ini, Jepang itu menjadi sebuah negara yang modern, industrinya maju, orangnya gigih gitu ya. Di Okinawa itu usia paling panjang di dunia itu ada di Okinawa dengan konsep Ikigai-nya. Juga kita tahu pendidikan ya, berapa banyak universitas Jepang itu masuk dalam ranking QS ranking ya, yang besar-besar seperti Todai ya, Tokyo University dan banyak lagi universitas lain. Akibat daripada restorasi Meiji dan di bawah kekuasaan Kaisar Meiji inilah terjadi perubahan, termasuk perubahan dalam sistem pendidikan di Jepang. Barangkali Jepang perlu berterima kasih kepada Amerika karena pertama sekalinya Commodore Matthew C. Perry ya, dengan angkatan laut yang disebut dengan Black Ship ya, Black Ship, kapal-kapal hitam, armada hitam karena layarnya itu hitam, dan kapalnya itu sudah dilengkapi dengan mesin uap ya, karena waktu itu di Amerika itu sudah terjadi ya, Amerika Eropa itu sudah terjadi revolusi industri yang luar biasa dengan kalau sekarang 4.0 ya, waktu itu masih mungkin revolusi industri 2.0 dengan James Watt itu penemu mesin uap yang diaplikasikan juga kepada mesin-mesin perang yang ada di sana. Sementara Shogun dengan caranya sendiri menutup hubungan internasional. Yang dibuka itu dengan China dan kalau nggak salah Belanda ya di dalam sejarah. Jadi Amerika ini protes karena negara-negara industri maju, terutama yang bisa membuat mesin-mesin perang ya seperti sekarang ini, mesin perang modern ini perlu cari pasar. Ya, jadi ini pasarnya dibuka tentu ke Asia yang masih terbuka. Nah, waktu itu dibantu oleh ya orang-orang yang pro akan modernitas ya, maka dipaksa Shogun membuat sebuah treaty atau perjanjian bersama
Commodore Perry ya dari Amerika ini, dan mulailah di situ terjadinya apa yang disebut dengan era pembaharuan Jepang atau restorasi Meiji, seperti yang saya tulis di sana. Bahasa Jepangnya itu Meiji Ishin, ya, itu restorasi Meiji. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu akhir daripada shogun itu sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu pada tahun 1868. Ya, jadi sejak saat itulah kaisar yang sekarang ini kita tahu sudah kaisar yang ke-126 kalau saya tidak salah. Ya, dalam sejarah yang saya baca bahwa Kaisar Meiji atau anak daripada Kaisar Kome itu naik tahta pada 3 Januari 1869. Ya. Artinya total kekuatan daripada shogun itu sudah hilang, ya. Sudah hilang. Mereka mencoba melawan, ya. Mencoba melawan, lari ke Hokkaido, ya, tetapi di satu perang Hakodate itu dikalahkan oleh tentara-tentara kaisar. Ya, mungkin ingat sebuah film bagus sekali itu tahun 2003. Saya mungkin nontonnya udah berkali-kali. Yang diperankan oleh Tom Cruise sebagai memerankan Nathan Algren. Siapa lagi ya bintangnya ini? Mungkin coba saya lihat di sini. Ya, bintangnya Ken Watanabe dan Koyuki, ini aktor dan aktris dari Jepang. Ingat nggak film itu? Nah, jadi sebenarnya Nathan Algren ini, dia ini di-hire oleh kaisar, ya, untuk mendidik tentara-tentara kaisar. Tetapi apa yang terjadi? Dia ikut kepada Ken Watanabe, yaitu klannya samurai yang memberontak, ya, yang memberontak, dan dia ditawan, dan akhirnya dia simpati dan ikut di sana. Itu panjang ceritanya, nonton dan bagus sekali. Dan pada akhirnya Ken Watanabe kita tahu yang dalam film itu namanya Katsumoto, ya, Katsumoto mati, ya, oleh alat perangnya kaisar, dan tentu Tom Cruise-nya tidak mati. Dia membawa samurai, dia persembahkan samurai itu kepada kaisar. Lalu kaisar mengatakan, ceritakan kepadaku bagaimana dia mati. Aku akan katakan bagaimana dia hidup. Nah, itu menarik sekali. Sehingga waktu itu kaisar mengatakan, Jepang boleh modern, tetapi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai tradisional yang ada di Jepang. Ya, itu sekilas tentang sejarah Jepang. Sekarang ini di bawah Perdana Menteri, dan universitas itu di bawah Mombu Kagakusho, atau kalau di kita itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitulah, yang saat ini dipimpin oleh Mas Nadiem kita. Itu ceritanya panjang lagi, ya, karena Perang Dunia Kedua. Iya, bicara sejarah ya memang menyenangkan, ya, menyenangkan. Pernah dengar kamikaze, ya? Kami artinya Tuhan atau dewa, kaze itu angin. Jadi yang sering kita dengar itu adalah kamikaze yang menyerang Pearl Harbor di Hawaii, di mana pesawat-pesawat tempur bunuh diri pilot-pilot Jepang itu melakukan tugasnya. Tetapi sebenarnya ada yang lebih besar, yaitu di Okinawa.
ya di mana pesawat-pesawat kamikaze Jepang itu menghancurkan angkatan laut Amerika. Walaupun akhirnya Jepang bertekuk lutut menyerah ya, karena ya kita tahu bersama, yaitu bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Ada satu kisah yang mengharukan dan heroik sebenarnya dari perjuangan seorang kamikaze muda Hiroyama. Pada saat dia mengikuti pelatihan kamikaze pilot di Okinawa untuk diterjunkan di Okinawa. Nah, pelatihan itu tentu atas perintah dari Kaisar Showa waktu itu, Kaisar Hirohito. Mereka itu ditanamkan bahwa mereka itu dilatih untuk menekan emosi. Dan bahkan jika mati adalah untuk tujuan yang layak. Ya. Dan kami sebenarnya sudah disiapkan untuk tidak pulang. Jadi tetapi pada akhirnya dia tidak jadi, ya dia bisa bercerita karena pada akhirnya dia tidak jadi diturunkan menjadi pilot kamikaze ke Okinawa. Kenapa? Karena pada saat itu Kaisar Hirohito, karena bom di dua kota itu, lalu dia menyerah sehingga berhentilah perang. Nah, saat itulah dia membaca sebuah surat yang ditulis oleh ibunya yang telah meninggal. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan ayahmu jika kamu mati karena mengikuti pasukan kamikaze ini. Ya, tapi akhirnya memang dia tidak mati. Ya, banyak lagi kisah lain tentang bagaimana heroiknya tentara Jepang pada saat itu dalam mempertahankan emperor, ya, mempertahankan kaisar ini. Tapi waktu saya di Jepang, saya bertanya kepada masyarakat Jepang, terutama yang duduk-duduk di koeng, di taman, yang sudah pensiun, ya, menyesalkah Anda atas kekalahan Perang Dunia Kedua? Dia bilang apa? Kami bersyukur karena dengan kekalahan itu kami tahu bahwa raja itu enggak segala-galanya. Nah, jadi dia bukan Tuhan, dia bukan dewa, dia adalah manusia biasa. Dan kami bisa modern seperti sekarang ini karena kami kalah. Dan itu benar bahwa ketika pasukan Angkatan Laut Jepang, Angkatan Udara Jepang melapor kepada Kaisar mengatakan, kita sudah hancur, kita kalah. Ya, kita kalah, kata Kaisar Hirohito. Tetapi kita masih punya guru, masih punya dosen. Dan itu yang akan membuat Jepang ini bangun kembali. Jadi itu ceritanya. Sampai sekarang ada perubahan lagi di struktur pemerintahan Jepang, di mana Perdana Menteri itu yang mengurus negara dan adat istiadat itu dan kekuasaan pemerintahan itu tidak lagi pada kaisar. Tetapi kaisar itu ada di dalam hati setiap orang Jepang. Kaisar itu dihormati. Nah, kalau adik-adik
para mahasiswa ingin belajar di universitas di Jepang. Tentu sebagai alumni saya sangat menganjurkan ya, karena suasana belajar yang begitu nyaman. Suka duka pasti ada. Tapi yang pertama sekali tentu harus berusaha mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswa itu dari pemerintah Jepang itu ada membuka gakusho. Tapi juga banyak dari industri, dari yayasan-yayasan ya, seperti Rotary Club dan lain-lain. Pemerintah daerah, pemerintah prefecture juga memberikan beasiswa. Memang ada proyek-proyek dari profesor yang memungkinkan juga untuk kita bisa ikut ke Jepang untuk belajar, dan di tengah jalan barangkali kita harus hunting lagi untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itu ada juga mahasiswa Indonesia yang ya seperti itu. Enggak salah, tapi memang ya sebuah perjuangan. Di sana belajarnya itu mulai dari April dan selesai Maret. Ya, master 2 tahun dan untuk doktor itu 3 tahun. Kalau adik-adik diterima dengan beasiswa pemerintah Jepang, Mambuka Gakusho, atau dulu namanya Mambusho, itu biasanya diberi kesempatan untuk belajar bahasa Jepang beberapa bulan, dan juga ada program research student. Research student itu adalah Kenkyusei. Sebenarnya ini program bagus di universitas yang nantinya kita akan mengikuti testing masuk apakah S2 atau S3. Karena di situ kita belajar adaptasi dengan alat, dengan profesor, dengan teman-teman Jepang, budaya setempat, ya, makanan dan lain-lain sebagainya, termasuk komunitas orang Indonesia yang ada di sana. Nah, itu kalau jalur Mambuka Gakusho. Di universitas di Jepang itu dikenal dengan istilah koza. Koza itu, za itu ya tempat gitu ya, tempat duduk. Nah, koza itu sebuah ruangan, itu bagian dari sebuah laboratorium, di mana di dalamnya itu ada mahasiswa S3 tahun 1, 2, 3, mahasiswa master tahun 1, 2, dan ini mahasiswa senior, yaitu mahasiswa tahun keempat. Kita di dalam itu sama, ya, seperti kita di dalam sebuah perusahaan. Di koza itu seperti sebuah perusahaan yang pimpinannya atau bosnya itu satu, jadi hanya ada satu, yaitu profesor. Dia punya wakil itu associate professor, ada assistant professor, ada technician ya, laboran dan lain sebagainya, para pegawai. Tetapi keputusan itu ada pada seorang profesor, dan profesor di Jepang itu bukan jabatan fungsional tertinggi seperti di Indonesia, tetapi profesor di Jepang itu adalah jabatan struktural. Artinya apa? Jabatan struktural itu pemerintah, hubungan antara profesor dan Mambuka Gakusho itu direct. Ya, jadi profesor itu tahu berapa bantuan yang dia dapat dari pemerintah, dari tempat lain, walaupun di-manage satu pintu oleh universitas, ya. Nah, jadi ada pun ketua departemen, dean, dekan itu hanya ya katakanlah seperti kantor pos ya. Karena
karena mengikuti ya di dunia ini, terutama di Amerika, adalah departmental system. Jadi hanya bergilir saja seperti arisan. Jadi yang menentukan adalah lab. Nah, dari mana mereka belajar itu? Mereka belajar itu ya setelah restorasi Meiji, kembali lagi. Mereka belajar dari Eropa. Ya. Sampai sekarang kan di Eropa juga, di Prancis, di Inggris, di Jerman, profesor adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab di dalam lab itu. Nah, di Jepang juga tidak ada 2 profesor di dalam sebuah lab. Jadi baru bisa seorang associate profesor menjadi profesor. Pertama karena dia pensiun, yang kedua karena dia meninggal dunia. Itu saja. Jadi sehingga ada associate profesor yang sangat produktif. Contohnya di tempat kami ada kesempatan lowong di universitas lain untuk menjadi profesor, dia pindah ke sana. Nah, tetapi sebuah sistem yang kami lihat itu adalah sebuah sistem yang sangat kuat ya untuk bekerja sama keluar, membuat penelitian, dan budaya-budaya untuk meneliti itu demikian tertanam baik di sana melalui rutinitas di dalam meeting research ya dan lain sebagainya, termasuk misalnya social gathering antara mahasiswa yang ada di dalam koza dan sensei, kami katakan profesor, walaupun nanti ya bayar masing-masing ya. Kalau saya terima kasih ini kalau Prof. Damaruya nonton ya, terima kasih, saya nggak pernah bayar ya karena selalu dibayarin oleh Prof. Damaruya. Ustami keng ini sih atas harema sekarang katanya, ya udah. Jadi tapi mahasiswa itu ya, karena saya tidak minum bir ya, jadi saya tidak, tapi ikut kampai bersama mereka. Dan penting ya, karena pertemuan-pertemuan informal seperti itu, saya katakan dari situ kita tahu apa sebenarnya kemauan dari profesor kita gitu, terutama tentang publikasi. Satu hari di Koza, ya, saya sedang duduk, dia katakan, Ustami Kung, ini desu yo, rombong wa, ini kita nih, ini papernya sudah siap ya, segera kita publikasi. Dan sudah cukup, kamu bisa, nampaknya tahun depan ini kamu sudah bisa sidang. Tetapi seminggu kemudian dalam satu kegiatan kompa, ya, pertemuan lab, ya, kalau di Hokkaido itu ada Genghis Khan Party, ya, atau Hanami ya pada saat sakura berkembang itu ya, atau di restoran, dia bilang dengan sedikit mabuk tentunya, Assalamualaikum, ippon dekinai yo, mau tarinai desu yo, mau ippon shio, ayo satu lagi lah katanya. Ya dari sini dia tahu ini nggak cukup, jadi ya. Tapi kita sudah menyiapkan itu. Ya. Seperti itu hubungannya. Dia juga seorang master karate, Shotokan. Saya dari Medan itu sudah sabuk hitam dan 1. Ketika pertama kali saya datang, kami pergi ke dojo. Saya pakai baju dogi ya, karate. Saya mau pakai sabuk hitam, ya segan saya, ya segan. Tapi dilihatnya, ini sih sukati kudasai. Pakai aja nggak apa-apa. Ya, saya pakai. Lalu dia bilang, kamu harus tes saya ya, kamu harus pukul saya. Dia minta saya untuk memukul perutnya dengan pukulan Gyosuke. Ini bagaimana nih? Saya khawatir gimana, di satu sisi kita dengan guru kan ya harus hormat, harus bagaimana, apalagi sampai memukul, ini enggak. Tapi saya pukul, dia desak, saya pukul, lalu dia bilang, korewa nayo, oh isukeme yatte. Dia bilang, ya coba sungguh-sungguh kamu pukul aja. Lalu saya pukul, belum katanya, belum, ayo lagi katanya.
Saya pukul beneran, nah, ternyata ya tenaga saya diambil sama dia, jadi memang dia master sih. Sampai saya berkali-kali ya kok kayak mukul kapas gitu ya. Terus dia bilang setelah latihan, dia bilang, apa yang kamu pelajari di Indonesia adalah karate untuk mendapatkan piala. Yang kita belajar di sini walaupun sama-sama Shotokan adalah untuk bela diri. Jadi Ippon Isatsu. Jadi pukulan itu hanya sekali, ya. Tapi kalau dalam itu untuk bela diri, ya. Tapi kalau untuk sport karate, nah itu seperti yang kamu pelajari, ya. Bagaimana memukul, yang penting dapat poin. Ya. Nah, jadi saat itu berubah cara saya berlatih bersama beliau. Ya, termasuk di situ kita enjoy pulang dari latihan, kita ngopi sama-sama, lalu berdiskusi tentang riset. Ya, begitulah kita harus membangun hubungan dengan sensei di sana dan teman-teman sekalian. Ya, riset saya adalah tentang Shogeki Hakai. Shogeki itu impact, Hakai itu fracture. Jadi impact fracture of brittle materials. Jadi material yang getas seperti keramik, ya, seperti itu. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang, karena banyak mahasiswa terutama di Indonesia ini mengeluh dengan ketiadaan atau minimnya peralatan, minimnya software. Ya, sebenarnya ketika saya di sana ada satu alat yang saya sangat butuh yang waktu itu untuk mengklarifikasi inisiasi keretakan dan pengembangan retak dari material yang saya impact dengan airgun facilities. Jadi waktu itu very high speed camera itu tidak ada di lab kami. Sedangkan waktu untuk menyampaikan abstrak itu sudah dekat. Jadi waktu itu saya bilang ke sensei, kita perlu ini. Nah, jadi sambil ngopi ya, pulang latihan kami cerita lagi. Bustamikung, alat di Jepang ini itu tidak ada masalah. Ya, alat yang mahal itu bukan ukuran gitu ya. Bukan ukuran. Yang penting itu adalah ini. Yang penting adalah idemu, kreativitasmu, otakmu yang penting. Atama katanya. Nah, kamu telah berhasil membuat program finite element tidak memakai software, karena memang kami tidak punya software waktu itu ya. Sekarang udah banyak sekali softwarenya. Waktu itu saya harus membuat code sendiri ya, dengan bahasa Fortran untuk menyelesaikan Newmark beta karena persamaan equation, dan berhasil gitu dengan kerja keras. Nah, sekarang untuk mengklarifikasi bagaimana hasil numerik dengan eksperimental, saya perlu alat. Dia bilang, kapan kamu perlukan? Saya akan datangkan alatnya sama operatornya semuanya. Jadi sebuah universitas kecil di Honshu, itu namanya Kinki Daigaku. Ya, dia kontak ke sana. Ya benar aja datang. Dan teman-teman saya ada yang dari Spanyol juga pakai alat itu, yang lain. Jadi kamu lihat ya. Jadi networking itu sangat penting di sini. Bahasa Jepang tuh connection, kone ya. Dan the power of kone ini juga ternyata juga untuk mahasiswa tingkat 4 ya. Pada umumnya yang tidak mau meneruskan ke S2,
Profesor Jepang ya, terutama yang di universitas negeri, sepertinya punya satu kewajiban moral ya untuk bagaimana bimbingannya itu bisa mendapat pekerjaan. Nah, itu dihubungkan dengan ini kekuatan network alumni. Jadi kebanyakan mereka itu sebelum wisuda itu sudah tahu kerja di mana. Dan seperti yang saya ceritakan pada video sebelumnya tentang bagaimana kita menyiapkan CV, ya itu yang saya ceritakan sebelumnya itu. Ya begitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa Jepang itu sudah menyiapkannya di awal sehingga dia tahu kalau tamat nanti dia akan kemana gitu. Ya, apa yang mereka harus siapkan. Nah itu. Nah, sebelum pada banyak kesempatan sensei saya juga sering bilang, kamu pulang, kamu harus bangun lab, kamu harus bangun bangsamu. Dia bilang begitu. Jadi ketika saya pulang, saya di sana ada airgun, lalu saya bangun juga airgun di sini. Nah, jadi pertama kita dapat hibah bersaing itu tahun 96, saya pulang 96 pertengahan saya buat proposal dapat hibah bersaing. Topiknya itu membuat airgun persis seperti yang di Jepang itu. Nah, kita buat airgunnya untuk apa? Untuk kita bisa membuat penelitian dan itu berlangsung sampai sekarang. Jadi betul-betul from zero to one. Nah, mungkin pada kesempatan lain saya akan berbicara tentang bagaimana perkembangan lab impact fracture yang kami mulai sejak tahun 96 itu. Sehingga dia marah sekali kalau ada bimbingannya itu brain drain, dalam artian pindah ke negara lain, bekerja di tempat lain, tidak membangun labnya, tidak membangun universitasnya. Nah, dia untuk teman-teman yang seperti itu dia marah besar. Karena kami orang Jepang, kita lihat bagaimana Honda misalnya membangun kerajaan Honda, Toyota, Suzuki dan lain sebagainya. Ya, patriotisme, nasionalisme mereka itu memang ya, luar biasa, patut kita contoh. Sorry sedikit terenyuh ya, karena memang ini adalah kisah nyata. Ya, sorry. Ya, terakhir kepada adik-adik mahasiswa Indonesia ini yang mau belajar ke Jepang, persiapkan diri dengan baik. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah bahasa. Bahasa Inggris itu penting karena kita menulis paper itu dalam bahasa Inggris. Rasanya susah sekali membuat paper ilmiah itu dalam bahasa Jepang, sehebat apapun Anda. Kecuali yang memang bidang sosial yang diharuskan seperti itu. Bahasa Inggris, ya. Yang kedua, ya tentu siapkan iman, ya, yang kuat. Ya, belajar ilmu agama. Walaupun di sana nanti bisa, tapi godaan tentu banyak. Godaan itu ada di mana-mana. Makanan, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu harus bertahan. Kemudian harus punya satu tekad yang kuat. Ya, tidak ada kata menyerah, ikut seperti caranya orang Jepang. Tidak ada kata menyerah. Ya, tentu pelajari budaya Jepang itu seperti apa. Sekarang ini memang sudah ada sedikit pergeseran, tetapi nilai-nilai dasar itu tetap dipegang kuat. Nilai dasar Bushido seperti yang dikatakan oleh Kaisar tadi, ya, Kaisar Meiji tadi, ya, nilai-nilai itu tetap dipegang.
Apa nilai itu? Adalah integritas, ya, kejujuran, disiplin, kerja keras. Nah itu. Jadi siapkan diri. Tentu ilmu, ya, ilmu. Kalau Anda masih orang engineering, ya tentu harus menguasai software. Kalau zaman saya dulu, saya harus kuat juga di pemrograman, ya. Tapi sekarang ini kita udah banyak software, kita bisa pakai itu. Dan mulai dari sekarang, ya, cari profesor, tulis rencana research dengan baik, tidak bertele-tele, ya, dengan baik, dan konsultasi kepada pembimbing yang ada di Indonesia atau kepada alumni-alumni yang berasal dari Jepang. Ya, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.